Kenalan yuk. So, akhirnya gue bikin ini lagi episode kuliah di Jerman lagi setelah sekian lama. Hari ini gue mau ngebahas anak-anak Hamburg gitulah ya, kuliahnya apa aja gitu. Siapa tahu kalian juga tertarik kan. Salah satunya, contohnya sih Mbak ini, perkenalkan dulu. Nama gue Vida, tuh kuliahnya di HUB Hamburg, jurusan Relationship, aka Gizi. Di Jerman udah berapa tahun? Baru mau kelima. Gizi. Gimana nih? Kuliah gizi di Hamburg sebenarnya seru dan itu sangat unexpected karena dari dulu sama kayak kebanyakan orang pengennya sekolah kedokteran. Dulu sempat studi-nya ada masalah, akhirnya semester 2 akhir dekat-dekat FSP gitu. Terus kayak mulai mikir, gue tahu gue biasa aja nih otak. Jadi nggak usah yang muluk-muluk lah gitu. Maksudnya kayak ya kedokteran itu memang cita-cita dari kecil, tapi ya udahlah gitu, yang masuk akal aja. Terus cari jurusan karena agak males pindah kota juga. Udah gitu akhirnya nyari jurusan yang kayaknya masih ada sangkut pautnya sama kesehatan, dan akhirnya menemukan satu jurusan yaitu Relationship ini. Ternyata banyak fakta menarik gitu. Asik. Dan mulai mencoba untuk mencintai jurusan ini. Asik. Iya benar banget gitu. Karena ibaratkan kita selalu berkutat sama, kita setiap hari butuh makan. Terus sekarang aku mempelajari apa yang kita lakukan sehari-hari di situ, makan gitu, tentang sesuatu yang berhubungan sama makanan gitu. Iya. Terus gimana nih jurusan gizinya? Sebenarnya semester yang paling berkesan itu semester 1. Oh gitu Doang. Gak ada semuanya, tapi ya paling berkesan emang cuma semester 1 karena kalau di semester 1 tuh kita kayak banyak praktikumnya gitu. Terus jadi kayak ada satu sesi di mana itu kayak di sebuah sekolah tapi bisa buat masak juga. Jadi di situ kita pelajarin resep dan cara motong, cara bikin kaldu, pokoknya gimana cara kita bikin makanan sendiri gitu. French fries atau pretzel atau dan lain sebagainya, itu kita juga belajar di situ. Terus cara motong, terus ya di situ aku belajar ternyata dulu kan kalau di Indonesia kayak kita pakai Schneiderbread gitu. Talenan. Iya, talenan. Itu kita kayak nggak dipisahin kan antara yang gemüse terus udah gitu. Pokoknya semuanya masih sih. tidak ada yang dipisahin. Tapi di situ aku belajar gitu betapa mereka tuh bener-bener di Aachen itu ada 3 atau 4 jenis Schneiderbread. Jadi warnanya beda-beda dan kita harus tahu itu pakainya buat apa. Yang mana? Itu buat apa, dan setiap kita mau even motong cuma sedikit tuh kayak gue nggak mungkin nih pakai yang ini lagi, padahal kayak itu Schneiderbreadnya gede banget gitu. Gue inget tuh waktu itu lo pernah bawain kue, lo bilang dari praktikum itu lo lagi belajar apa? Cuma itu jadi kita ada 2 sesi, ada belajar bikin makanan kayak jenis sayuran atau dan lain sebagainya itu, sama satu lagi itu baking. Kita bikin roti khas Jerman, kita bikin roti kita sendiri, benar-benar roti kita sendiri itu. Gimana caranya, gimana capeknya ngeknit gitu-gitu, itu kita belajar sama. Ya itu sih yang paling berkesan. Habis kayak gitu di semester selanjutnya ada lagi, tapi kita harus lebih mengembangkan karena memang basically nanti di semester atas, semester 4 itu kita harus milih penjurusan. Nah, dan salah satu penjurusannya itu ada namanya Produktentwicklung. Jadi kita memang harus belajar untuk mengembangkan sebuah produk yang sudah ada ataupun yang kita membuat produk yang masih baru. Berarti ini fokusnya ke apa ya? Makanannya atau kayak ke kandungannya gitu loh. Kalau misalnya kayak lo baking gitu, lo juga kayak gitu nggak sih gizi-gizinya? Kalau yang aku ceritain tadi itu literally cuma secara teknis. Oke. Tapi kalau misalkan secara kandungan terus udah kayak gitu
misalkan kayak dietetik orang tua atau buat orang sakit apa itu kan kayak ada sendiri meal site plan-nya gitu, biasanya buat untuk seminggu. Dan itu kita juga belajar sendiri. Terus kalau untuk kandungannya nanti kita ada belajarnya sendiri, mereka bolehnya makan apa, nggak boleh makan apa, itu ada pelajarannya sendiri. Aku nggak tahu ya kalau di Indonesia kayak gini atau enggak, tapi yang paling aku nggak suka adalah membuat meal site plan untuk 1 minggu, dan kita itu nggak boleh makan yang sama 2 kali. Juga makannya banana kita beli 1 sisir gitu, isi 6 misalkan, ya 2 hari, 3 hari, seminggu gitu kadang. Nah ini aku masukin gitu kan, biar paling nggak makan pagi, makan siang, terus nanti hari apa lagi beda lagi. Iya, gitu. iya. Itu nggak boleh. Aku sebel masih sakit hati sampai sekarang. Itu tugas lo gitu ya. Iya, jadi kayak bener-bener buat seminggu. Even kartoffel misalkan, kita nggak boleh hari Senin nih di puree, hari Selasa di puree lagi nggak boleh. Jadi harus diolahnya lain. Iya, harus beda semuanya satu minggu. Ini untuk kayak kita sehari-hari gitu juga. Tujuan yang lo bikin. Purpose-nya sebenarnya untuk lebih kepada aldeman sih. Karena ya memang nanti waktu kita kerja, waktu di Beratung itu salah satunya kita bikin gitu. Oh, oke. Nih, pelajaran-pelajaran apa aja nih sampai sekarang? Paling banyak itu sebenarnya kimia. Semakin naik semesternya itu paling banyak yang dipelajarin kimia. Apa yang terjadi di dalam tubuh dan lain sebagainya. Itu ya itu kita belajar. Tapi juga kita juga kayak belajar BWL, kita juga belajar Kostenrechnung, karena kan nanti kan ada yang penjurusan itu diharapkan kita bisa bikin perusahaan sendiri. Misalkan ibu rumah tangga nggak mau kerja di kantor gitu, bisa bikin misalkan catering yang sekarang lagi hits di Indonesia, yang diet Iya, itu kan ilmunya juga bisa mayo gitu. ya itu bisa digunain. Oh iya sih. Oh iya juga ya. Dan itu juga ada empat Richtung Penjurusannya nih. penjurusannya itu satu itu berater. Itu biasanya kalau katanya sih kalau di Jerman itu biasanya bekerja sama Krankenkasse. Terus udah kayak gitu produk and picker. Terus ada lagi kayak tekniknya gitu, jadi kayak lebih kepada Großküche gitu-gitu, pokoknya lebih belajarnya tekniknya. Nah satu lagi nih, ada lagi tapi aku lupa. Kayaknya itu susah. Susah. Dan itu jarang yang mau masuk. Jadi kayak kalau misalnya gue belajar ini, blog gue yang kemarin itu ada salah satu pelajarannya Allgemeine Medizin kan. Gue harus belajar tentang kayak berater untuk ini, kalau misalnya ada orang habis kena penyakit Herzinfarkt. Terus kayak beratungnya ada makanannya kan, kayak gimana. Nah kalau sebagai dokter tuh cuma kayak secara umumnya doang, kayak hindarin yang kolesterol lah, berlemak gitu-gitu. Tapi kayak ada spesial plannya gitu, itu harus ke Ernährungs Beratung gitu. Nah itu mungkin lo ya. Iya. Terus kita juga bisa kerja kalau di Indonesia tuh kayak Badan POM mungkin ya, yang kayak neliti-neliti kayak kandungan di sebuah produk ya. gitu. Terus yang dia biasanya apa sih kalau ada beritanya tuh, kalau misalnya mengandung apa ditarik gitu-gitu kan. Tapi kan kalau di sini sebenarnya kayak gitu udah nggak mau satu turun di lapangan lagi, mereka udah sebelumnya ya udah diseleksi banget. Karena udah semester 4 ke atas itu biasanya ada suatu proyek gitu. Jadi kita nanti jurusan ABCD kita itu, tapi proyeknya tidak harus ngikutin itu kita, karena aku ngambil yang produk and diplom. Jadi kita kayak harus mengembangkan sebuah produk dari waktu semester kemarin itu walnut. Oh iya, waktu dulu sempat tanya gue ya. Sebelumnya itu kacang tanah, habis kayak gitu walnut. Juga kalau proyek produk and diplom itu biasanya nanti kita ngetes suatu produk. Jadi kita kayak ngundang orang-orang untuk ngetes, misalkan yang baru-baru ini ada ngetes kualitasnya olivenol. Oh oke. Emang harga itu tidak selalu menentukan kualitas. Oh gitu. Jadi kayak lo bawa 5 produk gitu, terus lo tes kandungannya. Kayak blind test gitu. Jadi kita nggak tahu itu apa, maksudnya itu merek apa gitu. Tapi terus nanti dicoba gimana yang paling itu dari bau, terus konsistensi dan rasa gitu. Oh gitu. Kita bisa juga yang berater itu biasanya dia di kita kerjanya. Buat anak gitu ya? Iya, tapi dia tuh kayak nanti ada
ada hubungannya antara makanan sama perkembangannya si anak sendiri. Ada psikologinya, ada hitung neuroknya. Seru juga tuh. Apalagi nih yang lo bisa sharing ke kita? Sebenarnya ini lebih kayak pesan untuk semua. Asik. Hafidah mau memberikan pesan. Iya, karena mungkin banyak dari kita kayak belum terlalu aware sama lingkungan. Satu adalah wasting food, ngebuang makanan yang kita punya. Itu mungkin itu kita nggak sadar gitu, kayak ya udahlah ya duit gue aku lagi sibuk gitu. Tapi di luar sana itu sama, dari masalah sosialnya banyak orang yang nggak bisa makan, teman-teman. Iya benar. Terus udah kayak gitu, sampahnya itu sampah yang ada di misalnya di Jerman ini itu bisa ngasih makan banyak orang dengan itu gitu. Dan itu secara alam emisinya itu juga besar gitu, merusak alam lah. Terus kurangin makan daging. Bukan karena daging itu mahal, emang mahal sih. Tapi karena ibaratkan kalau kita makan sayur saat kita makan daging, itu kita juga mengurangi emisi. Karena kalau pembuatan daging pengolahannya itu, jadi kita harus nyediain tempat yang besar. Terus sudah kayak gitu, belum lagi kita ngolah makanannya, binatangnya dan lain sebagainya. Terus transportasinya gitu-gitu jauh dibandingin kalau lo makan sayuran gitu-gitu lah ya, sama buah-buahan. Terus sudah kayak gitu juga jangan terlalu banyak makan daging olahan, like sosis. Walaupun enak, aku tahu itu sosis. Tapi ya gitu. Karena kalau sosis itu sama istilahnya, apapun sesuatu yang diproses di pabrik, mesin tuh ini produksinya segala macam. Oh betul. Jadi ya udah gitu kita sebenarnya nggak tahu kan sosis itu kandungannya kan nggak 100% daging kan. Yang gue lihat tuh waktu itu pernah tuh gue lihat video itu satu kuda itu dimasukin ke dalam situ, tiba-tiba keluar jadi sosis. Gimana menurut lo? Satu kuda coy, ada tulang-tulangnya segala masuk tuh ke dalam yang kuda. Oh my god. Ya pintar-pintar yang kita memilih produk yang umweltfreundlich. Jangan cuma sayang sama diri sendiri dan sayang sama uang kita doang, tapi juga kita harus sayang sama lingkungan. Asik. Pendewasaan nih kuliah di Jerman nih. Ada kemajuan lah ya otaknya. Agak bener lah. Jadi lo MVLan gak nih jurusan lo? Iya sih. Iya. Terserah juga sih sebenarnya. Mungkin ini bisa jadi alternatif untuk teman-teman yang ingin juga di kesehatan gitu ya. Kuliah jurusan ini di sini menurut gue setelah ini kita ngobrol jadi kayak bikin gue mikir cocok juga, pas juga gitu tempatnya, karena kan memang orang-orang di Jerman kan ini banget, maksudnya dia peduli banget tuh sama kayak lingkungan lah, sama gizi lah, sama apalagi sekarang lagi hits-hitsnya vegan gitu-gitu lah. Apa ya, lo belajar tuh bisa diaplikasiin, lo juga lihat gitu. Orang-orang, jadi nggak sekedar kayak teori-teori. Dan semoga Indonesia juga bisa mengerti. Asik, amin. Dengan banyak hafidah jangan banyak yang lebih bener aja, yang lebih bener. Kalau gitu terima kasih Hafidah, ternyata ini menarik loh jurusannya, salah gitu. Bisa tanya-tanya juga nih ke Fidah sekarang promosi time IG apa, Snapchat atau apa, Instagram atau email HR1439 Facebooknya Hafidah Rahmadani. Oke deh, thank you banget Fidah udah mau bikin video bareng gua hari ini. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Dadah. Udah Baras? Udah. Sah, berani dulu lah ya. Ini kalau ke atasan dikit nggak kelihatan kepala lu, nggak full jadinya kue. Iya nih. Iya, kelihatan gendut tapi lu kue. Apa namanya, bakal kelihatan lemarinya dikit soalnya kepalanya Kuita sama Vida kayak kepotong atasnya gitu. Gini dah. Kena atasnya. Soalnya kan ya kalau gitu nggak kelihatan. Ya kali pas posisinya kayak gitu banget. Dan ini celana lu kelihatan. Bantah. Banyak dari kita kayak belum terlalu aware sama lingkungan. Kayak orang bener ya.